Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan dosen pembimbing Ibu Nur Aprilia Rohimah MPD. Kami yang beranggotakan 1. Untari Wulan Hindriastuti dengan NIM 230702100069. Yang kedua, Muhammad Rohim Hadi dengan NIM 230702100070. Yang ketiga, Muhammad Rizky Ulul Albab dengan NIM 230702100072. Di sini kami akan memaparkan sedikit materi mengenai otonomi daerah. Memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pemberian kekuasaan untuk mengurus daerahnya sendiri, tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusannya. Urusan-urusan di sini menyangkut fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Materi yang kedua yaitu mengenai pentingnya otonomi daerah desentralisasi. Melalui desentralisasi ini, kesejahteraan masyarakat di daerah akan lebih cepat terwujud karena pemerintah daerah akan lebih fleksibel bertindak dalam respon perubahan lingkungan dan kebutuhan masyarakat di daerah. Tentunya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus memiliki visi yang jelas. Visi otonomi daerah diantaranya dapat kita kategorikan menjadi 3 lingkup, yaitu lingkup politik, lingkup ekonomi, dan lingkup sosial budaya. Pada visi di bidang politik dapat dikatakan yaitu sebagai proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintah daerah yang dipilih secara demokratis. Kemudian dalam visi di bidang ekonomi, yaitu menjamin kelancaran ekonomi di daerah masing-masing. Dan pada visi di bidang sosial budaya, yaitu mengembangkan, memelihara semua tradisi yang ada di daerah. Model desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Desentralisasi menjadi 2 kelompok, yaitu Anglo-Saxon dan kontinental. Yang pertama, Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyebaran wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabat pusat daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah disebut devolusi yang berarti kekuasaan. Yang kedua, kontinental membedakan desentralisasi menjadi 2, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Dekonsentrasi penyerahan kekuasaan kepada pegawai untuk kelancaran semata, sedangkan ketatanegaraan yakni pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah untuk mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Berikutnya menurut Amran Muslimin, desentralisasi dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi fungsional, dan desentralisasi kebudayaan. Desentralisasi politik yaitu pelimpahan kewenangan dari pemerintahan pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangga sendiri. Desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus kepentingan masyarakat seperti mengurus irigasi bagi petani. Dan desentralisasi kebudayaan yaitu pemberian hak kepada golongan minoritas dalam masyarakat seperti ritual kebudayaan. Dapat disimpulkan bahwa desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula yaitu urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga pemerintahan daerah. Yang kelima, sejarah otonomi daerah di Indonesia. Sejarah otonomi daerah di Indonesia dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pertama, era kolonial. Pada pemerintahan Hindia Belanda sudah mengeluarkan peraturan mengenai otonomi daerah, yaitu peraturan tentang administrasi negara Hindia Belanda. Kemudian pada 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi,
dari sistem otonomi di era Belanda hanya untuk kepentingan penjajah saja, agar daerah tidak mengganggu koloni dalam meraup kekayaan di Indonesia. Sistem otonomi daerah era Belanda yaitu kecenderungan sentralisasi kekuasaan dan pola penyelenggaraan pemerintah daerah yang bertingkat. Yang kedua, era Jepang. Pada era Jepang, pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pada era Jepang, pembagian daerah lebih terperinci dari era Belanda. Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 kekuasaan, yaitu Sumatera, Jawa, dan Madura. Yang ketiga, Orde Lama. Orde Lama, pemerintahan mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Yang keempat, Orde Baru. Pada Orde Baru berlangsung, pemerintah memperketat pengawasan dan pemerintahan daerah. Dalam era ini dikenal dengan 3 jenis, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Yang kelima yaitu Orde Reformasi. Pada era ini mengeluarkan 2 kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Pertama, menimbang A. Bahwa sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk penyelenggaraan otonomi daerah. Yang kedua, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. 3. Bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan baik di dalam maupun di luar negeri serta tantangan persaingan global dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab pada daerah secara proporsional yang mewujudkan dengan pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah. Jumlah prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan momentum daerah setelah reformasi mendorong sistem istimewa MPR tahun 1998, menetapkan TAP MPR nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Kemudian pelaksanaan otonomi daerah semakin sempurna ketika pemerintah dan DPR RI sepakat mengesahkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, UU tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Demikian mengutip dari artikel Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Indonesia dalam jurnal Crik Sastra volume 5 nomor 9/2016 mengutip modul PPKN kelas 10/2020 10 otonomi daerah dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Otonomi seluas-luasnya. Prinsip ini berarti bahwa daerah di bawah kepemimpinan untuk mengatur semua urusan pemerintah di luar urusan pemerintahan yang ditetapkan undang-undang. 2. Otonomi menata pemerintah ini berarti bahwa otonomi diberikan untuk menanggapi urusan pemerintah berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang telah ada serta berkompetensi untuk hidup dan berkembang sesuai potensi serta kekhasan daerah. 3. Otonomi bertanggung jawab. Prinsip ini berarti bahwa penyelenggara otonomi harus berjalan dengan tujuan dan pemberian kewenangan itu, sementara apabila menurut suku pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2003 dalam pelaksanaan otonomi daerah selain 2 prinsip di atas ada juga prinsip dinamis. Prinsip ini
berarti otonomi menjadi sarana dan pendorongan daerah lebih baik dan maju. Prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Selain prinsip dalam pelaksanaan otonomi daerah, juga terdapat 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pertama, prinsip kesatuan. Ini artinya melaksanakan otonomi daerah harus menunjangi aspirasi dan perjuangan rakyat untuk memperkokoh negara kesatuan dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Kedua, prinsip real dan tanggung jawab. Prinsip ini bermakna bahwa pemberian otonomi daerah harus berupa otonomi yang nyata, bertanggung jawab demi kepentingan seluruh warga lokal. Pemerintah daerah juga berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan. Ketika prinsip penyebaran desentralisasi dilakukan dengan asas dekonsentrasi, yaitu dengan memberikan kemungkinan bahwa masyarakat supaya kreatif dalam membangun daerah. Keempat, prinsip keserasian. Selain didasari oleh aspek demokratisi, pemberian otonomi kepada daerah harus mengutamakan aspek keserasian dan tujuan. Otonomi daerah dan demokrasi. Otonomi daerah sudah menggelinding berbarengan dengan reformasi, yang merupakan terobosan untuk memperkuat Indonesia sebagai sebuah negara bangsa dengan mengakomodasi keragaman daerah. Akomodasi ini bukan untuk memperlemah, tapi sebenarnya untuk memperkuat Indonesia. Dalam konteks itu, otonomi daerah adalah sistem untuk membuat hubungan kongruen antara pusat dan daerah. Sejauhnya kongruensi ini telah terbangun, dilihat dari sikap dan perilaku politik warga. Otonomi daerah yang sudah berjalan sampai hari ini belum mampu menjembatani kedaerahan dan keindonesiaan. Hubungan antara kedaerahan dan keindonesiaan masih negatif, dan yang mempunyai sentimen kedaerahan dibanding keindonesiaan masih banyak. Selain itu, otonomi daerah belum mampu menyerap keragaman dalam keindonesiaan. Sumber utama dari belum mempunyai otonomi daerah menjembatani kedaerahan dan keindonesiaan. Belum punya menciptakan sistem politik yang kongruen antara pusat dan daerah. Adalah kinerja otonomi daerah itu sendiri yang dinilai publik belum banyak menciptakan keadaan lebih baik dibanding sistem pemerintahan yang terpusatnya sebelumnya. Agar daerah belum berkinerja baiknya otonomi daerah terkait dengan evaluasi publik atas kinerja pemerintah daerah. Evaluasi positif publik atas kinerja otonomi daerah tergantung pada apakah kinerja pemerintah akan semakin baik atau sebaliknya. Bila tidak, maka sikap negatif publik pada otonomi daerah akan menjadi semakin kuat dan pada gilirannya akan semakin menjatuhkan daerah dengan pusat kedaerahan dan keindonesiaan. Namun demikian tidak terkaitnya secara berarti antara otonomi daerah dan keindonesiaan masih tertolong berkat demokrasi. Demokrasi lah yang menggerus kedaerahan, bukan otonomi daerah. Untungnya demokrasi pula yang berhubungan secara struktur dengan otonomi daerah. Demokrasi menjadi titik temu antara otonomi daerah dan keindonesiaan, dan karena itu penguatan demokrasi menjadi prasyarat bagi terbentuknya hubungan yang kongruen antara keindonesiaan dan kedaerahan. Antara otonomi daerah dan NKRI, bila demokrasi melemah, terutama dilihat dari kinerjanya, maka otonomi daerah bukan memperkuat NKRI, melainkan memperlemahkan. Sekian yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.